Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa. Saya mahasiswi Winatasari Banjarmasin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, lokal 22C. Di sini saya akan membuat video tentang materi SMA, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dari Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting ya untuk kita pelajari, karena ini adalah seleksi awal kita sebagai seorang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di suatu instansi atau badan usaha. Selanjutnya ada beberapa poin penting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tulisan rapi. Nah, jadi sebagian perusahaan atau instansi tertentu itu surat lamaran pekerjaannya itu ditulis. Lebih baik ditulis karena itu akan menggambarkan kepribadian kita. Jadi tulisannya harus rapi, tidak perlu bagus, yang penting rapi. Lalu yang kedua ada surat yang bersih. Usahakan surat itu tidak terlipat atau robek. Yang ketiga adalah struktur bagus. Nah, jadi dalam penulisannya tidak boleh acak bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir adalah bahasa formal. Surat ini tidak boleh memakai bahasa daerah, jadi harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan memiliki 8 unsur. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat dibuat. Yang kedua, hal atau perihal. Jadi hal atau perihal ini maksudnya judul surat lamaran pekerjaan. Lalu yang ketiga ada lampiran yang berupa ditulis berapa jumlah dokumen pendukungnya. Yang keempat ada alamat surat, yaitu berisi nama pihak yang dituju atau posisinya. Yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam ada isi surat. Jadi pembuka tersebut dari mana kita mendapatkan informasinya, posisi apa yang kita lamar, dan terdapat kata-kata kita akan melamar pada posisi tersebut. Lalu ada isi surat yang di dalamnya ada apa yang perlu diketahui perusahaan tentang kita. Yang ketujuh ada salam penutup, diakhiri dengan tanda tangan dan nama. Di sini saya mempunyai contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat saat berada di kelas 12. Nah, jadi itu yang pertama memang tempat dan tanggal surat dibuat. Lalu perihal ada judul dari surat itu yaitu lamaran pekerjaan. Lalu ada lampiran. Nah, sebenarnya di surat ini tuh terdapat 7 berkas. Ada kesalahan dalam penulisan. Nah, lalu di situ ada alamat surat yang dituju. Kalimat jalan pun tidak boleh disingkat, harus jalan bukan JL titik. Dengan hormat itu adalah salam membuka. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan, yang mana berisi tentang posisi apa yang ingin kita lamar. Kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini, kan itu tanda bacanya titik 2. Dan kalimat itu tandanya belum selesai. Makanya penulisan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan telepon itu huruf awalnya adalah huruf kecil. Tetapi kalau memang penulisan nama kita ya memang harus huruf besar di awal kata. Lalu di bagian isi juga terdapat berkas-berkas. Nah, berkas di sini kan ada 6 berkas.
Dan ini dimasukkan dalam lampiran yang di awal tadi, termasuk suratnya. Jadi di lampiran tadi ditulis 7 berkas. Setelah menulis beberapa berkas tadi, kita lanjutkan dengan salam penutup. Lalu di bawahnya terdapat tanda tangan dan nama lengkap kita. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pada contoh dan kesalahan pada apa yang saya ucapkan. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah menyempatkan menonton video ini untuk menambah ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.